Kopassus adalah pasukan elit TNI Angkatan Darat kebanggaan Indonesia. Reputasi Kopassus sudah tidak bisa diragukan lagi sebagai salah satu unit pasukan komando terbaik di dunia. Dengan usia yang sudah cukup tua, pasukan ini sudah teruji dalam berbagai operasi dan pertempuran yang dilakukan di sepanjang usianya. Menjadi prajurit Kopassus tidaklah gampang, tekad saja tidaklah cukup. Seorang prajurit Kopassus dituntut punya fisik dan mental yang sekokoh dan sekuat baja. Kopassus menetapkan standar yang tinggi untuk menjadi anggotanya, sehingga hanya prajurit terbaik yang berhak memakai baret merah. Sudah menjadi rahasia umum kalau latihan untuk menjadi prajurit Kopassus sangatlah berat dan menyiksa. Kali ini kami khusus mengulas sedikit tentang latihan pasukan komando ini yang disebut dengan Hell Week atau Minggu Neraka, yaitu latihan yang paling berat dari sekian macam bentuk pelatihan yang didapat oleh calon prajurit Kopassus, sehingga disebut dengan Minggu Neraka. Konon latihan di Minggu Neraka ini disebut-sebut nyaris mendekati batas kemampuan manusia. Latihan Minggu Neraka adalah latihan tahap akhir yang harus dijalani oleh calon prajurit komando. Sebelum mencapai tahap latihan tersebut, mereka harus terlebih dahulu lulus dan melalui beberapa tahapan latihan sebelumnya. Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus, Batu Jajar, Bandung. Di sini, calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, operasi raid, teknik dan taktik tempur, serangan unit komando, perebutan cepat, navigasi darat dan berbagai keterampilan lainnya. Sedangkan tahap kedua adalah latihan yang disebut tahap hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung. Dalam tahap ini, para calon prajurit Kopassus berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan dan anti-penjejakan, survival atau bertahan hidup di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Mereka harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan yang tidak beracun atau yang bisa dimakan. Calon prajurit juga harus mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup. Tahap latihan hutan gunung ini diakhiri dengan jalan kaki dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata dan perlengkapan perorangan. Tahap ketiga, calon prajurit Kopassus berinfiltrasi atau melakukan penyusupan melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Sesampainya di Nusa Kambangan, barulah calon prajurit komando ini menuntaskan latihan tahap akhir yang disebut dengan Hell Week atau Minggu Neraka. Dan yang paling berat dari latihan tahap akhir ini adalah materi latihan yang disebut pelolosan dan kamp tawanan. Dalam latihan itu para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, si calon prajurit harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Dalam pelolosan itu, kalau siswa sampai tertangkap maka itu berarti neraka baginya karena dia akan diinterogasi layaknya dalam perang. Para pelatih yang berperan sebagai musuh akan menyiksa prajurit malang itu untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti itu, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan, tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Walaupun dalam Konvensi Jenewa disebutkan bahwa tawanan perang dilarang untuk disiksa oleh pihak lawan, namun para calon prajurit Kopassus ini dilatih untuk menghadapi hal terburuk di medan operasi. Sehingga bila suatu saat seorang prajurit Kopassus ini tertangkap dan diperlakukan tidak manusiawi oleh musuh yang melanggar Konvensi Jenewa, mereka sudah siap menghadapinya. Dan bagi calon prajurit yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka. Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke kamp untuk menjalani siksaan.
Selama 3 hari mereka menjalani latihan di kamp tawanan. Dalam kamp tawanan ini, semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Itulah tadi gambaran singkat betapa keras dan menyiksanya latihan Minggu Neraka, calon prajurit Kopassus. Begitu beratnya tahap ini, sehingga banyak calon prajurit yang menyerah dan tidak lolos. Bagi mereka yang berhasil melampaui latihan tahap akhir Minggu Neraka, pastinya nanti akan menjadi prajurit Kopassus yang tangguh yang punya fisik dan mental layaknya sebongkah baja.